Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Maulana dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 11 IPS. Para siswa sekalian, pertemuan kita kali ini membahas tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Konflik sosial terbagi menjadi 8 bentuk. Yang pertama, berdasarkan tujuan organisasi. Yang kedua, berdasarkan posisi pelaku. Yang ketiga, berdasarkan sifat pelaku. Yang keempat, berdasarkan waktu. Yang kelima, berdasarkan pengendalian. Yang keenam, berdasarkan sistematika. Yang ketujuh, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat. Yang kedelapan, menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, konflik berdasarkan tujuan organisasi terbagi menjadi A. Konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Yang kedua, konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif. Yang berikutnya, konflik berdasarkan posisi pelaku terbagi menjadi 3. Yang pertama, konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar tingkatan kelompok atau kelas. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat. Yang ketiga, konflik diagonal, yaitu contoh konflik antara pemerintah dan warga sekitar karena adanya perilaku yang tidak adil atas alokasi sumber daya ekonomi oleh pemerintah pusat. Yang berikutnya, konflik berdasarkan sifat pelaku terbagi menjadi 2. Yang pertama, konflik terbuka, yaitu merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Yang kedua, konflik tertutup, yaitu konflik yang hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Yang berikutnya, konflik berdasarkan waktu terbagi menjadi konflik sesaat, dalam kurung konflik spontan, dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau sesaat saja karena adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Yang kedua, konflik berkelanjutan terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Yang berikutnya, konflik berdasarkan pengendalian terbagi menjadi A. Konflik terkendali, yaitu merupakan suatu konflik di mana para pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik sehingga konflik tidak meluas dan cepat selesai. Yang kedua, konflik tidak terkendali merupakan konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut sehingga akibatnya dapat meluas. Yang berikutnya, konflik berdasarkan sistematika terbagi menjadi konflik sistematis, yaitu konflik tersebut telah direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, konflik non-sistematis, yaitu konflik yang memiliki sifat yang acak, di mana terjadi secara spontanitas dan tidak ada tujuan yang dicapai. Yang berikutnya, konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat terbagi menjadi A. Konflik ekonomi, contohnya konflik antara pengusaha untuk mendapatkan tender. B. Konflik sosial, contohnya konflik Trisakti, konflik Ambon. C. Konflik budaya, contohnya adanya perbedaan penafsiran tentang RUU pornografi dan RUU porno aksi. D. Konflik politik, contohnya perebutan pengaruh di parlemen, konflik antar pendukung partai politik. E. Konflik pertahanan, contohnya perang Irak,
perang Israel dan Palestina. Yang terakhir F, konflik antar agama, contohnya perang salib. Yang berikutnya yang terakhir adalah konflik menurut Surjono Sukanto terbagi menjadi A, konflik pribadi, B, konflik politik, C, konflik rasial, D, konflik antar kelas sosial, dan yang terakhir E, konflik internasional. Demikianlah bentuk-bentuk konflik yang terjadi di masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.